Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung bahas ya materi Anda, pertemuan 9 PDF. Topiknya krusial banget nih, yaitu soal penilaian afektif dan spiritualitas dalam pendidikan agama Kristen atau PAK. Fokusnya ini agak beda ya, bukan sekedar ngukur hafalan siswa, tapi lebih dalam lagi. Gimana melihat pertumbuhan karakter mereka, iman mereka gitu. Materi ini jelasin kenapa ini penting, terus gimana caranya biar ya mendukung lah, bukan menghakimi. Jadi misi kita bareng-bareng nih, mau coba gali pendekatan untuk nilai sesuatu yang personal banget ini kan. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Nah, jadi kenapa sih penilaian sikap dan spiritualitas ini dianggap penting banget ya dalam konteks PAK menurut materi Anda? Ada gagasan inti di sini kayaknya, soal pergeseran mendasar gitu. PAK itu bukan cuma soal tahu ajaran, tapi lebih ke menjadi serupa Kristus gitu kan ya. Ada kutipan juga yang menggarisbawahi ini dari Yakobus 2 ayat 17 itu loh. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi penilaian ini tujuannya mau lihat ya, keaslian iman dalam tindakan dan juga membimbing transformasi spiritual siswa. Iya, betul sekali. Dan yang penting juga dipahami dari bacaan ini, ada pembedaan ya antara afektif dan spiritualitas. Kalau afektif itu lebih ke sikap, nilai, terus respon emosional ke orang lain, ke dunia. Contohnya, nunjukin empati atau menghargai perbedaan gitu. Oh oke, sikap ya berarti? Iya, sikap. Sementara kalau spiritualitas, nah ini fokusnya lebih ke hubungan personal dengan Tuhan, pertumbuhan iman. Misalnya kesadaran akan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, atau mungkin disiplin rohani pribadi, kayak baca firman, doa. Nah, membedakan ini tuh penting, biar observasi sama pendampingannya lebih pas gitu sasarannya. Oke. Terus gimana cara menilainya kalau bukan pakai ujian biasa gitu? Nah ini bagian yang wah menarik banget nih dari materi Anda. Pendekatannya sangat personal ya dan non-tradisional. Ada beberapa metode disebutin. Misalnya observasi naratif. Ya, naratif. Jadi guru catat perilaku nyata gitu ya? Kayak pas siswa spontan nolong temennya yang lagi susah. Betul. Itu contoh bagus. Jadi dicatat aja kejadiannya. Terus ada juga jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Itu kayak ruang pribadi siswa ya buat nulis pergumulan iman atau pemahamannya. Mungkin jawab pertanyaan reflektif mingguan gitu kali ya. Bisa jadi, bisa banget. Terus ada juga penilaian diri. Siswa diajak refleksi sendiri pakai panduan. Oh, checklist gitu mungkin ya. Kayak apakah saya mengampuni hari ini gitu-gitu. Nah, ya. Contohnya begitu. Ada juga portofolio spiritualitas. Portofolio, isinya apa tuh? Ya kumpulan karya yang nunjukin perjalanan imannya. Bisa renungan yang dia tulis, doa, atau mungkin kesaksian pribadi. Wah, oke. Terakhir disebut juga wawancara ya? Atau sharing iman? Iya, percakapan iman. Dialog mendalam gitu. Buat pahami pengalaman spiritual siswa secara lebih personal. Lengkap juga ya caranya? Ya, dan metode-metode ini semua kan sangat menekankan prinsip dasar yang jadi kunci. Penilaian itu harus dilakukan dengan empati. Tujuannya mendampingi, bukan menghakimi. Itu penting banget. Materi Anda ini menggarisbawahi sifatnya yang naratif, reflektif, jadi bukan sekedar kasih skor, angka gitu. Jadi lebih kualitatif ya jatuhnya? Betul, dan menjaga rasa aman siswa itu esensial. Biar mereka jujur, terbuka, fokus utamanya jelas, pertumbuhan, bukan penghakiman. Mengingat ini menyangkut hati, keyakinan, ya pendekatannya harus sangat hati-hati memang. Pendekatan yang personal banget ini tentu bawa kita ke pertanyaan penting juga ya yang diangkat di materi Anda juga. Sejauh mana sih adil atau bahkan mungkin ya untuk menilai spiritualitas seseorang dalam sistem pendidikan formal? Ini kan bisa jadi dilema etis ya buat pendidik. Tepat sekali, pertanyaan itu relevan banget. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, inti dari pendekatan yang dijelaskan di materi Anda ini sebenarnya bukan soal mengontrol atau ngasih label keiman seseorang. Bukan itu. Sebaliknya, ini lebih ke upaya pendampingan yang tulus, proses jalan bareng, dengerin aktif, bantu numbuhin karakter dan hubungan sama Tuhan. Jadi alat pastoral gitu ya? Nah, persis. Evaluasi di sini fungsinya sebagai alat pastoral, alat kasih dan bimbingan. Jauh melampaui sekedar angka di rapor. Oke, jadi jelas ya tujuannya memang untuk pertumbuhan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita soal materi ini. Gini,
Kalau karakter dan iman itu bisa dibimbing lewat proses penilaian yang prinsipnya empati, fokus ke pertumbuhan, dan reflektif kayak gini, kira-kira gimana ya kita bisa terapkan prinsip yang sama, empati, orientasi pada pertumbuhan, refleksi jujur saat kita coba evaluasi perkembangan diri kita sendiri, atau mungkin waktu kita bimbing orang lain, tapi di luar konteks sekolah, itu konteks non-formal. Ya, sesuatu untuk Anda renungkan lebih jauh lah. Terima kasih sudah menyimak.